Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri cuaca yang baik yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Juga kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman Allah. Kita nyanyikan pujian penyembahan meskipun tak melihat tangan yang terpaku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan menebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam,
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya Kau Allah yang hidup selama-lamanya. Kau rela mati bangkit kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kuatkan teguhkan hati dan iman percaya kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tetap hidup selama-lamanya. Kaulah yang menopang kami, Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih buat curahan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sampai saat ini, seterusnya dan selama-lamanya. Haleluya, 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 syukur. Meskipun saat ini kita belum pernah melihat Yesus muka dengan muka, namun dalam hati kami semua, dalam roh kami bisa merasakan hadirat Allah. Oh, Allah itu hidup, Allah itu ada. Haleluya. Allah senantiasa menyertai kita. Haleluya, haleluya. Saat kita mengalami kesusahan, Dia memberikan penghiburan bagi kita. Saat kita mengalami kelemahan, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita berdoa, mohon belas kasihan pertolongan Tuhan, Dia menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu bukti bahwa Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hidup. Haleluya. Dan Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan meluputkan, Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan, Tuhan menyembuhkan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi dengan penuh iman, percaya. Ya. Kalau kita belum melihat, satu saat nanti kita akan melihat muka dengan muka dan tinggal bersama Dia selama-lamanya. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebus. Meskipun tak kulihat, namun yang berarti
Juru Selamat kita. Dia penolong kita yang setia dalam suka dan dalam duka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan perlindungan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, kesempatan lagi untuk beribadah, memuji nama Tuhan, mengucap syukur buat hari-hari yang sudah kita lewati. Haleluya. Kami yakin kalau kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Malaikat Tuhan menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Terima kasih Bapak. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami melalui kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat. Untuk bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan hikmat Allah, kuasa Allah, urapan Allah, sehingga kami boleh rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Dalam bagi kita pada pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu hari ini untuk kita boleh mengucap syukur. Kita naikkan ucapan syukur kita karena penyertaan-Nya, karena kasih-Nya, karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak mampu.
Oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pegang firman Tuhan sebagai kekuatan kita, karena Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Dia tidak pernah lalai. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Marilah kita puji Dia.
akan senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup kita. Itu janji Dia. Dia adalah gembala yang baik. Dia tetap setia dalam hidup kita. Kami buka ruang kesaksian. Mungkin saudara banyak yang ditolong Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongannya itu luar biasa. Kalau tidak ada, mari siapkan hati kita. Kita sambut firman Tuhan. Sekalipun kondisi kita semakin hari semakin sulit,
akan belajar tentang berbahagia. Puji Tuhan. Kita sudah belajar kitab para rasul, berkemenangan, itu tentang urapan Allah. Sekarang kita belajar tentang kitab Yeremia, ya. Kitab Yeremia itu bicara tentang Allah itu pasti mengangkat kita. Haleluya. Bicara tentang kemurahan Allah. Kalau Kisah Rasul urapan Allah, kalau Yeremia itu kemurahan Allah. Jadi sampai saat ini kita bisa duduk memuji, menyembah, mendengar kesaksian, mendengar firman itu karena kemurahan Allah. Haleluya. Ibrani 9 ayat 14. Dan dia terus mendoakan kita. Ibrani 7 ayat 25. Mari kita terima kemurahan Allah sehingga kita jadi orang yang apa judulnya di sini? Jadi orang yang apa? Berbahagia. Kita sudah belajar berkemenangan. Sekarang kita akan belajar berbahagia. Satu kata ya. Saya ambil satu kata supaya mantep ya. Terus jadi renungan kita. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagia. Lagi ya. 1, 2, 3. Berbahagia. Haleluya. Kita ini berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kita menerima kemurahan Allah. Yeremia itu kemurahan Allah. Yeremia itu berbicara Allah mengangkat kita. Haleluya. Siap ya? Siap diangkat Tuhan. Yeremia 1 ayat 10. Yeremia 1 ayat 10 itu temanya Yeremia. Itu Allah itu mengangkat kita. Kita ini dalam rancangan yang luar biasa. Sebab itu jangan hidup biasa-biasa ya. Kita adalah orang yang berbahagia. Tidak ada sambat lagi. Berbahagia kok. Ya. Nggak usah sambat ya. Yang kelihatannya tidak enak itu kalau kita ngerti itu sebetulnya enak. Itu cuma rangkuman Allah menyelesaikan karyanya di dalam kita. Ingat ya, saya pernah cerita. Ada seorang ibu, tidak apa-apa nanti ayat-ayatnya saya kirimkan. Tenang aja, nanti di YouTube-nya saya bagikan. Ya, nanti saya kirimkan ya. Belum ayatnya. Seorang ibu yang menenun apa? Membuat tenunan ya, ingat ya. Anaknya lihat dari bawah, anaknya cuma lihat apa? Benang bulat. Ibu ini bikin apa? Saya kok bikin benang bulat, duduk cuma bikin benang bulat. Ibunya bilang tenang, belum selesai ya. Kalau sekarang kita merasakan hidup kita rasanya ndak karu-karuan ya. Kita ngomong aja, tenang aja, belum selesai ya. Haleluya. Tuhan itu memproses kita. Kalau kita bisa mengenal, memahami cara kerja Allah, kita tuh tidak punya rasa khawatir dan lain sebagainya. Kita akan jadi orang yang berbahagia. Sebab Allah mengangkat. Apanya yang diangkat? Hidup saya masih seperti ini. Jawabnya gimana? Belum ya. Tenang aja. Kalau kita bisa melihat dengan mata iman, kita akan terus bersyukur. Bagaimana caranya melihat dengan mata iman? Bagaimana caranya? Baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman. Kejadian sampai Wahyu 77, 36, 92, 70 jam dijabarkan lengkap
menuju Wahyu 22:21, dihafal ayo Wahyu 22:21 teknis ya. Dari Kejadian 1 ayat 1 terus kita itu dibentuk jadi God's holy people. God's umatnya, miliknya Allah. Kekasihnya Allah, mempelai Kristus. Holy people. Kita ini menuju ke situ. Haleluya. Diangkat, coba dilihat. Yeremia itu kemurahan Allah. Allah itu mengangkat kita. Manusia dosa ditebus, kita baru memperingati. Dia naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya, urapan Allah, kita berkemenangan. Dan kita dalam kemurahan Allah, kita jadi orang yang berbahagia. Allah mengangkat, coba dilihat. Belum ada di sini. Yeremia 1 ayat 10, gampang ya. Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini. Diterima ya. Kita terima firman Allah. Dan firman Allah itu akan bekerja di dalam kita. Aku mengangkat engkau. Siapa engkau? Ya yang baca. Sebab itu baca. Kalau tidak baca rugi ya, baca. Saat kita baca ini, ketahuilah, kita bisa tahu. Orang yang memahami, mengenal itu orang yang berbahagia, bermegah. Bermegah itu artinya berbahagia. Haleluya. Pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan. Luar biasa ya, firman itu nyambung terus. Satu ayat aja cerita semua. 1 Petrus 2 ayat 9, kita itu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya, kita ini orang besar. Tapi banyak anak Tuhan kalau tidak memahami, tidak mengenal Allah. Allah itu firman. Yohanes 1 ayat 1, Allah itu sumber air hidup. Haleluya. Yeremia 2:13, Yeremia 17 ayat 13. Siapa yang mengangkat kita? Allah. Kita tidak bengong ya. Ada orang yang bengong di gereja, kok tidak dianggap apa-apa, tidak diangkat apa-apa. Nggak usah bengong. Yang mengangkat kita siapa? Allah. Firman, sumber air hidup. Jadi kita hidup kita itu luar biasa, tidak sambat terus saja, bosen. Ada yang masih bosen, aduh bosen, bangun lagi, kerja lagi, bersih-bersih lagi, korak-korak lagi, cuci-cuci lagi, bener ya? Tidak ada yang bayari. Ada yang sempat ngomong gitu. Saya bilang kalau kerja itu tidak usah bingung bayaran. Kerjakan sungguh-sungguh, lakukan dengan kasih. Semua ada hitungannya, tidak usah sambat, tidak usah jengkel mangkal pegel. JMP ya, sering dibahas JMP, jengkel mangkal pegel. Saya bilang kita tidak punya JMP itu, kita juga punya JMP. Bahasa Inggrisnya JMP apa? Grace, Mercy, Peace. Kita punya kasih karunia, kemurahan Allah, mercy, peace, damainya Allah. Hidup yang seperti itu, hidup di dunia, di bumi seperti di sorga. Tidak ada blenger, tidak ada. Bok satu hari deng di rumah tidak blenger. Ada yang blenger ya, di rumah itu ada yang blenger. Terus lihat status teman-teman jalan-jalan. Aduh, aku kok tidak jalan-jalan, nelongso. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berbahagia ya. Sama yang di dalam ada berapa ya? Haleluya. Jadi orang yang berbahagia tidak akan keluar, sambat itu tidak akan keluar. Kita berkemenangan, berbahagia untuk 2 minggu lagi. Waktu saya tugas, kalau saya masih ada itu ya. Karena kita siap-siap pulang setiap saat ya. Katanya Bapak Gembala, kamu itu tidak usah mati-mati mah, kalau balik mau mati orang burung terus ya. Haleluya.
Katanya Bapak Gembala kaya kucing nyawane 9 mati wurung ya. Karena kadang wanyep, kadang anget ya. Kalau 2 minggu lagi masih ada. Tuhan sudah berfirman tentang bersyukur. Jadi berkemenangan, berbahagia, bersyukur itu kunci. Ternyata bersyukur itu kunci, tidak hanya omongan, sikap hati yang bersyukur. Banyak orang yang masih mempertanyakan Tuhan, Tuhan apa kok ngalami gini, kenapa sih? Orang yang berkemenangan, berbahagia, bersyukur, tidak akan timbul pertanyaan seperti itu. Kita akan tahu, melihat benang bulat kita tahu nanti suatu saat jadi ya. Haleluya. Tahun 1800, sekitar 1880 ya. Ada seorang ibu yang tekun membuat rajutan itu ya. Seperti permadani itu ya, dia buat. Dan sekarang nilainya itu luar biasa. Haleluya. Dia kerjakan dengan tekun. Orang pikir rumahnya biasa. Orang pikir ibu itu mengerjakan apa? Dia kerjakan, dia simpan. Sekitar tahun 2000 baru ada seorang ibu yang menemukan dan diselidiki. Ibu itu yang membuat siapa? Meninggalkan, menorehkan sejarah. Bagaimana hidup kita? Apa yang orang ingat tentang hidup kita? Harus ada dari orang ya pengakuannya. Saya ini sekarang kalau kemana-mana sama Bapak Gembala, saya sudah dengar banyak sekali ya. Barusan ini saya, Bapak Gembala ini senang nasi goreng Jawa ya, senang ya. Di pojokan dan itu. Orangnya sampai bilang, Bu, Pak, saya ini kalau lihat ibu bapak itu bisa jadi senang ya. Sepertinya sudah sepuh, masih kemana-mana orang dua ya. Ya memang adanya cuma orang dua ya. Mau kemana-mana ya orang dua ya. Itu enggak sekali ya. Waktu ke pemancingan terakhir, waktu habis menerima undangan di Menara Doa, masih ada waktu, ayo langsung ya. Saya kalau mancing itu bukan karena mancingnya, saya menemui orang-orang yang kita temui ya. Orangnya mijet di tangan gini. Capek ya Pak ya? Iya Bu, saya capek. Ya istirahat Pak. Terus ada ibu-ibu juga yang bilang, Bu, kulon itu seneng nonton ibu sama bapak datang ke sini itu seneng katanya. Karena sudah tua-tua ya. Ya Pak. Mungkin sudah kelihatan tua ya, 80 saya bilangnya 80 ya, jadi tua sekali. Katanya Bapak Gembala bojo katanya. Loh bukan bojo, kita orang beriman umurnya tidak bisa diukur pakai umur biasa ya. Bagaimana pengalaman kita berjalan sama Tuhan? Perhatikan di sini. Ayat-ayat yang luar biasa, sebab itu baca firman ya. Baca satu ayat aja ya, tidak selesai-selesai kan? Jalan terus. Untuk mencabut dan merobohkan. Kita tuh punya kuasa. Roma 5 ayat 5. Kuasa Allah, kasih Allah ada dalam kita ya. Untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Allah mengangkat. Itu nanti kalau jalan masih buahnya itu. Ayo kita masuk ke sini aja, nanti tidak selesai. Tentang berbahagia dulu ya. Ayatnya kita ambil dari Yeremia 9 ayat 24. Sudah sering kita pelajari ya. Diulang terus sampai hafal. Ini saya ambil dari Yeremia semua. Waktu Kisah Rasul saya ambil dari Kisah Rasul semua. Sekarang dari Yeremia semua. Berbahagia. Yeremia 9:24. Tetapi siapa yang mau bermegah, bermegah itu berbahagia. Jadi kalau ketemu di Alkitab tentang bermegah, artinya itu berbahagia. Jadi saya bilang ya, kalau belajar firman tidak usah buka kamus, tidak usah buka macam-macam. Firman ini terus menerangkan dari ayat ke ayat. Satu Alkitab aja. Ada seorang pendeta yang cuman pegang satu Alkitab. Karena menerangkan semua, bermegah itu apa?
Bukan seperti artinya orang biasa dipikir bermegah itu sombong, bukan. Bermegah itu ada di sini. Bermegah itu berbahagia. Dapatnya dari mana? Dari firman. Dari ayat ke ayat nanti diterangkan semua berbahagia itu apa ya. Jadi tidak usah lihat kamus berbahagia itu apa ya, tidak usah. Di firman ada semua. Di sini dikatakan atasnya apa? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Yeremia 9 ayat 23 sampai 26 itu di situ. Jadi apa itu berbahagia? Mengenal. Bagaimana kita bisa mengenal kalau kita tidak baca? Mengenal. Suami, istri, orang tua, anak dan semua ya. Itu kalau bisa mengenal, memahami, tidak akan salah paham. Semua di dunia ini kalau ada geger karena apa? Salah paham, tidak kenal, tidak paham ya. Ini kita berdoa juga Desi ada perjalanan ke Jogja ya. Desi bilang, "Ma, nanti tak oleh-oleh ya, Ma." Saya bilang, "Tidak usah repot-repot." Soalnya Bu Hendy sendiri kalau kemana-mana jangan harap oleh-oleh dari Bu Hendy. Soalnya Bu Hendy ini seperti laki ya, nggak seneng bawa-bawa. Saya bilang pergi sendiri-sendiri aja, seneng-seneng sendiri aja, lebih enak kan ya. Jadi kalau Bu Hendy pergi jangan harap oleh-oleh. Anak-anak saya nanti tidak oleh-oleh buat jemaat, Ma. Jemaatnya buat Mama wis ngerti ya. Kadang ada foto juga Vero ketutupan ya. Terus nanti anak saya bilang, "Wis Bu dipasang nanti Vero gondok." Terus saya bilang jemaat GPPS anti gondok, saya bilang gitu ya. Karena sudah memahami dan mengenal. Nggak ada yang namanya jengkel, mangkel, pegel, iri, macam-macam, garap sesuatu. Jadi dewasa ya. Jemaat GPPS Trowodo meskipun cuma berapa orang tapi dewasa, nggak ada yang terus seperti anak kecil, nggak ada ya. Hebat-hebat ini ya. Haleluya. Berbahagia di sini. Ayo di sini. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia apa? Memahami dan mengenal aku. Aku itu siapa? Aku itu firman. Firman itu sumber air hidup. Saya lihat sekarang ini, lihat sejarah-sejarah ya. Banyak manusia itu tidak menghargai sejarah. Padahal sejarah itu penting. Ada orang tua di pegunungan. Orang lain mikir itu tempat yang tidak ada artinya. Dan orang itu menemukan sumber mata air. Orang tua ini padahal posisi sakit dan kena sumber mata air itu, sumber mata air hangat dia menemukan dan dia jadi sembuh ya. Dan banyak orang yang datang ke tempat itu ya, dia tidak mau jadi komersil, ditarik uang dia tidak mau, karena dia dapat semua dari Tuhan. Ini juga sumber air alam. Bayangkan kalau terus kita mikir ya, jangan mikir gini, wah enak ya, ayo ke sana biar sembuh semua. Tidak usah. Kita punya firman. Firman ini sumber air hidup. Itu aja di pegunungan di Amerika ya, di pegunungan di Amerika dia menemukan. Ternyata diselidiki memang mengandung itu pengobatan alami. Sesungguhnya Tuhan itu sudah menyediakan semua ya. Sekarang kita akan kembali ke herbal ya. Karena kimia-kimia itu semua ada efeknya. Itu sebetulnya semua diambil dari herbal ini, ditambah ini, ditambah itu, dijual merek lah, mahal, pabrik farmasi dan lain sebagainya. Kalau kita memahami, mengenal firman, kita ini apotek lengkap. Jadi kalau ada yang marahin kita, kok enggak ke dokter sih? Siapa yang bilang saya enggak ke dokter? Dokternya langsung di dalam kita kok. Allah di dalam kita. Dokter segala dokter. Sumber air hidup. Perhatikan nanti Yeremia 2:13, Yeremia 17:13, sumber air hidup. Tapi orang tidak ngerti, orang menggali sendiri dengan kekuatan sendiri, kolam yang bocor ada semua nanti ya. Ini sudah semua ya, memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan.
Ayo sekarang perhatikan tadi Yeremia 1:10 ya. Ini sudah kita baca, sekarang nggak ada lagi di situ, langsung dapat lagi. Perhatikan sekarang Yeremia 2:13. Ini loh manusia tuh cari susah sendiri. Saya sering bilang ya sama Bapak Gembala, kalau kita bisa mengerti Tuhan, wah hidup kita itu luar biasa. Kemana-mana itu seneng, panas soya apa segala macam itu isinya seneng, isinya mendoakan, tidak ada makan pegel, pengen semua orang itu selamat. Yeremia 2:13 perhatikan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Lah ini ya, kalau kita lihat sejarah, enak ya, di pegunungan itu ada sumber mata air, bisa menyembuhkan semua. Ayo ke sana. Salah lagi ya. Kita harus lihat pakai perspektif firman. Kita punya lebih dari itu. Tidak jauh, firman itu ada dalam kita. Kita itu sudah punya segala sesuatu lengkap, tapi sering tidak sadar. Ya. Ini di sini dikatakan untuk ini loh, untuk manusia ini kerjaannya ini loh, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ada kan? Manusia itu gue ngumpulkan, aduh, terus disimpan nanti kalau sakit, kalau masuk rumah sakit, buat nanti hari tua macam-macam. Haleluya. Saya tidak ngajari boros ya. Saya bukan ngajari boros. Saya sendiri juga tidak boros ya. Tidak boros tapi bisa menikmati. Hidup itu tidak bingung. Boleh tanya Bapak Gembala ya, mulai saya kenal Bapak Gembala sampai sekarang saya tidak pernah ngomong duit entek. Kenapa tidak pernah ngomong duit entek? Karena memang tidak pernah megang uang. Jadi enak ya, tidak mungkin entek, tidak megang kok ya. Jadi ya tidak ngomong duit entek ya, tidak bingung. Sekarang berita macam-macam, tidak usah bingung ya, tidak usah bingung. Allah itu mencukupi. Kenapa kok Allah pakai burung di udara? Saya terus mendengarkan burung itu nyanyi ya, puji Tuhan, nyanyi ya. Tuhan itu pelihara kita. Tuhan itu tidak ngajari kita malas. Bukan malas, jangan salah terima. Bukan malas, bukan boros. Tapi kita bisa mengenal, memahami, bisa menikmati kemurahan Allah. Hidup dalam kemurahan Allah. Beda loh ya, beda. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita terus bersyukur, berkemenangan, berbahagia, bersyukur. Ada lagi terus. Saya dapat itu 2:13 sama 17:13. Ini yang nggak ada di sini ya, karena saya dapat terus. Saya kalau minggu lalu habis Bapak Gembala firman, saya masuk, langsung saya kirimkan ke Vindo. Soalnya kalau tidak saya kirimkan, ngembang terus, firman itu ngembang terus. Dan sudah saya kirimkan ini, tapi terus jalan. Berarti kan sekarang 17:13. Pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan apa? Sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Manusia ini sering salah, kebalik-balik. Tidak ada waktu Bu Hendy, tidak ada waktu baca firman. Bu Hendy soalnya nganggur, makanya baca firman terus. Saya tidak ada waktu Bu Hendy, saya itu harus kerja ya. Memangnya uang bisa dibayar pakai PLN bisa dibayar pakai firman tak Bu Hendy? Saya butuh kerja. Jadi terbalik-balik. Saya tidak melarang orang kerja, saya juga kerja. Tapi bisa tahu yang penting. Tuhan sampai tanya, tidak bisa tak kamu berjaga-jaga sama aku 1 jam? Hanya satu saja yang perlu, terus mendengarkan firman. Itu yang ngomong bukan Bu Henry, yang ngomong firman.
Banyak orang tidak menyadari bahwa baca firman, merenungkan firman itu hal yang luar biasa. Masih ingat ya? Masih ingat tentang orang yang jual rujak buah ya? Ingat ya? Jual rujak buah, hujan, dia niup ya kan? Di depan toko. Tokonya bingung, aduh hujan gini, aduh kan tidak ada orang beli ini nanti. Bapaknya itu niup di muka, tenang-tenang, duduk niup, keluarkan Alkitab, baca Alkitab. Marah ya yang punya toko. Pak sampai niku udah ngene kok gak bingung sih? Kok dodolan sampai apa gak payu? Ya gampang Bu, nanti dibagikan tetangga, orang tetangga ada ya. Yang tidak bisa disimpan ya dibagikan, yang bisa disimpan ya disimpan. Sampai ini kok gak di kekurangan Pak. Setiap hari itu Tuhan tahu jatahnya. Terus Bapak itu ngomong gini, Bu, orang kalau bisa baca firman Tuhan itu lebih diberkati daripada yang lain-lain. Tuhan kasih waktu untuk baca firman itu anugerah. Perhatikan, kalau kita satu hari 24 jam tidak bisa baca firman, kita tidak menghargai kemurahan Allah. 1 jam, Tuhan minta 1 jam. 70 jam, 1 jam, 70 hari itu selesai kejadian sampai Wahyu, 1 jam. 24 jam kalau perpuluhan 2 jam 24 menit. Tuhan cuma minta 1 jam. Ada hamba Tuhan yang keras terhadap dirinya sendiri. Setiap dia mau makan, sebelum makan, dia selalu makan firman dulu. Manusia kan bingung, 1 hari makan 3 kali lah. Makanya telat bingung, nanti masuk angin bingung ya. Saya bilang gak usah bingung. Tidak ada tidak ada masuk angin, tidak ada asam lambung. Tidak usah bingung. Kita harus bingung kalau kita tidak baca firman dulu, harus bingung. Hamba Tuhan itu 3 kali makan sehari. Setiap sebelum makan dia selalu baca firman dulu. Dan dia hidup dalam kemurahan Allah. Mari rasakan. Saya kemarin telepon sama adik saya bilang, saya merasakan kemurahan Allah itu harus kita rasakan. Dan harus sampai ada orang yang ngomong sama kita ya. Haleluya, haleluya. Tuhan tuh ngatur dari hal yang paling kecil-kecil itu diatur ya. Semua adalah pengaturan Tuhan. Ingat Roma 8:32. Dihafal ya, gampang ya. 8:32, gampang. 8 kali 4 32, 8:32. Allah itu mengaruniakan anaknya. Anaknya yang tunggal saja dikaruniakan, apalagi yang lain. Tidak usah khawatir. Gampang ya, 8:32, Yesaya 32:8. Kita jadi orang yang berbudi luhur, merancang hal-hal yang luhur, selalu bertindak luhur. Apa itu luhur? Luhur itu berkemenangan, berbahagia, bersyukur, luhur. Haleluya, itu nyambung semua. Nanti bisa diulangi YouTube-nya, nanti sore saya bagikan semua. Kalau sudah masuk catatannya semua ada. Oke, waktunya mau habis. Di sini berbahagia sudah ya. Kita jadi orang yang berbuah. Nomor 1 nah, berbuah. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia semua. Diberkatilah. Diberkati itu berbuah. Jadi kalau kita ngukur orang, Bapak Ibu kalau ngukur jangan cuma lihat saya. Kalau lihat saya itu sudah berbuah apa enggak, itu bisa lihat ke anak, mantu, cucu ya. Saya bersyukur cucu saya yang 2 sekarang hampir 3 ya, mulai ngomong saya ya. Biasanya enggak boleh ngomong soalnya ya. Sekarang hampir 3, kelihatannya yang ketiga sudah diperiksa perempuan ya. Juli nanti 14 lahir. Kita berdoa tambah lagi seorang Laskar Kristus ya. Saya ditanya, Mama pengen laki apa perempuan? Bagi Mama sama saja. Tuhan itu yang terbaik ya. Jadi Juli waktunya pulang dan bisa pulang. Nanti pulang Januari ya, kita berdoa.
Kita berdoa buat perjalanan papa mamanya Adelia ke sana untuk bantu ya. 10 Juli mereka berangkat ke sana, sudah beres semua, Tuhan atur semua. Tugas kita di sini apa? Berdoa ya. Banyak yang tanya, Bu Hendy tidak berangkat. Bu Hendy bagian menara doa ya. Punya menara doa yang harus dijaga. Kita berdoa. Saya bersyukur mereka semua dalam pelayanan ya. Cucu-cucu saya yang kecil ini juga sudah mulai belajar piano ya. Belajar drum ya. Dan banyak hal lagi. Berdoa. Jadi kalau lihat itu berbuah apa enggak, lihat anak mantu cucu. Saya bilang sama adik saya kemarin, Cik dia enggak pernah kepingin apa-apa. Yang penting semua hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam pelayanan. Enggak usah bingung. Semua itu nanti Tuhan yang atur ya. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan itu berbuah. Siapa yang kita andalkan? Saya dalam melihat sejarah-sejarah itu ya. Banyak orang tua yang kecewa karena mengandalkan anaknya. Banyak anak kecewa karena mengandalkan orang tuanya. Mari kita ikuti firman 2 Korintus 12 ayat 14. Gampang ya? 2 Korintus 12 ayat 14. Orang tua itu yang memikirkan anak. Artinya ada di Yesaya 33 ayat 6. Orang tua menyiapkan harta untuk anak, bukan harta biasa. Gabung dengan Yesaya 33 ayat 6. Apa hartanya Sion itu apa? Takut akan Tuhan. Kita bagikan harta takut akan Tuhan. Itu hikmat, holy fear, takut yang kudus. Itu harta. Banyak orang tua memikirkan macam-macam ya. Orang tua saya dulu lengkap sudah ya. Anaknya 3, 1 anak, 1 rumah lengkap semua. Rancangan manusia. Tapi Tuhan ngaturnya lain ya. Kita semua hidup dalam pengaturan Tuhan. Pegang firman ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa pada Tuhan? Ya firman. Balik laginya mesti ke firman sudah. Orang bilang aku ngandalno Tuhan Pak Bu Hendy, tapi 1 hari 24 jam baca firman aja enggak. Nanti kalau minggu, kalau mau ke gereja, Alkitabnya dilatih zaman dulu. Zaman sekarang sudah tidak perlu wes taruh di lemari terus, bawa HP aja cukup kok ya. Bawa HP terus aja. Wes tidak perlu bawa Alkitab. Zaman dulu Alkitabnya dikeluarkan di berseri. Orang yang mengandalkan Tuhan itu 1 hari 24 jam. Itu mikirnya itu mikir firman. Mikir pakai caranya firman. Melihat seperti Tuhan melihat. Saya dulu waktu menikah nyanyi apa? I'll say what you want me to say. Kalau ngomong itu mikir. Tuhan tuh mau apa enggak kita ngomong ini. Terus biasakan, jangan asal ngomong, asal bertindak, asal berbuat, asal mikir. Alah berarti masih mikir aja. Mikirnya pegel ambil ini, pegel ambil itu. Itu merusak dirinya sendiri. Haleluya. Waktu ke pemancingan tuh ya, saya ada satu tempat pemancingan. Sebetulnya saya sudah tidak boleh ke tempat itu sama anak-anak karena tidak bisa ke kamar mandi ya. Kalau orang perempuan kan perlu ke kamar mandi ya. Tapi kadang saya ke tempat itu hanya untuk menemui orang-orangnya ya. Bapak parkirnya sering bilang, Bu, kula niku nek ndeleng ibu itu lali masalah kula, Bu, ayem. Ibu niku kok ayem ya. Apa yang orang katakan kepada kita? Saya tidak bisa ngasih apa-apa. Dia juga tidak mengharapkan apa-apa kok. Dia tidak mengharapkan. Kemurahan. Kita harus murah hati. Kemurahan itu juga disediakan. Luar biasa ya. Dihafal ya ayatnya ya. 1 Korintus 9:22. Itu kita hidup itu menyelamatkan, memenangkan orang dengan kemurahan hati. 2 Korintus 9 ayat 11. Dihafal.
gabung semua. Tuhan itu memperkaya kita dengan kemurahan hati. Murah hati itu bukan bagi-bagi uang, bukan. Kemurahan hati. Ada semua, nanti ada semua. Dibaca aja yang 2 Korintus 9 ayat 11, perhatikan. Ini berhenti dulu di situ ya, nak. Masih ada waktu karena ayat ini harus nanti akan sering diulangi, dihafal ya. 2 Korintus 9 ayat 11. Jadi jangan bilang, iya kamu soalnya dari kecil sudah dilatih seperti itu. Bukan seperti itu. Semua itu anugerah ya. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Orang itu bisa bersyukur sama Allah. Dia berdoa kalau jam 3 sholat itu ya. Jam 3 itu apa namanya? Ada ya. Saya bilang sholat Pak, ini pusing penting ya. Sholat itu kan sambung ya. Jadi kita bisa tidak menginjil pakai cara yang orang lain tidak bisa terima ya. Ngerti maksud saya ya? Itu ada soalnya di sini. Sama 1 Korintus 9 ayat 22. Gandeng dengan 2 Korintus ini tadi ya. 9 ayat 11. Ini loh, kita di dunia itu untuk apa sih? Ini loh 1 Korintus 9:22. Jadi saya tidak ngomong, Pak, sampean gak usah sholat, lebu Kristen aja. Bukan ngomong seperti itu ya, ngerti ya maksud saya ya. Dia sholat, dia sembahyang, itu yang penting Pak, damai saya. Dia bisa mikir ya. Jadi kita harus punya hikmat ya. Ada orang yang menginjil sampai orangnya tuh sampai mantel, ada yang sampai mau dibunuh. Mungkin cara ngomongnya juga tidak pas ya. Perhatikan 1 Korintus ini loh, tugas kita seperti ini. 1 Korintus 9:22. Ini ada semua. 1 Korintus 9 itu lengkap. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ini caranya Kristus ya, nangkep ya maksudnya ya. Jadi enggak kalau ke pasar, ayo masuk gereja, ayo ke gerejaku. Bukan seperti itu ya. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Bukan bunglon, bukan menjilat. Pakai kasih Kristus, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Perhatikan di ayat 22 ini, menyelamatkan, memenangkan. Nanti ada cara-caranya semua, lengkap di 1 Korintus 9. Pakai hikmat Kristus, pakai kasih Kristus. Habis waktunya ya, berdua. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 bersyafaat. Yeremia terus 24 ayat 7, gampang ya. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Orang yang berbahagia, orang yang mengenal Allah. Gimana Bu yang caranya mengenal? Kita dikasih kok. Ini dikasih ya kan? Terima, bersyukur, terima kasih, accepting, terima. Tugas kita untuk menerima, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Mengenal, bisa mengenal Allah itu nanti kita bisa bersyafaat, hidupnya terus bersyafaat. Haleluya, terus bersyafaat. Yesus itu artinya kasih karunia. Kuasa kebangkitan itu artinya kasih karunia. Jadi kita membagikan kasih karunia keluar dari hidup kita. Terus ya, saya serahkan Bapak Gembala nanti dirangkum supaya tidak terlalu sulit ya. 3 terakhir nak, kita jadi orang yang berhikmat. Tadi saya sudah ngomongkan, jangan teorinya menginjil, bicaranya harus gini-gini, tidak ada teorinya ya.
Kita masuk, kita merasakan. Kalau ada orang cerita, kita dengarkan. Masuk ke dalam orang itu. Jangan banyak orang yang bilang mungkin kalau anaknya sakit dan lain sebagainya, ayo periksa diri, kamu salah apa kok anakmu sampai seperti ini. Tidak seperti itu ya. Tuhan itu selalu punya rencana yang kita manusia tidak bisa mengerti. Oh cuma segini kan. Kemurahan Allah. Yohanes 9 itu ada. Kenapa kok dia lahir buta? Salahnya papanya apa salahnya mamanya? Apa salahnya anaknya sendiri? Tidak ada yang salah. Tuhan kepingin pekerjaan Allah dimuliakan lewat anak ini. Jadi jangan gampang-gampang nodoh ya. Tuhan itu punya cara kerja yang luar biasa. Ingat peristiwa Ayub ya. Lebih baik kalau lihat Ayub menderita, temennya tuh diam itu lebih baik. Tidak usah kata mau tambah salah. Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa. Yeremia 32:40. Yeremia terus ya. 32:40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Jadi firman Allah ini perjanjian kekal ya. Bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik. Apapun yang kita terima, dia itu berbuat baik. Apapun modelnya. Haleluya. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka. Jadi kita sebagai jemaat di sini saya ingatkan ya, tidak usah takut omongannya orang. Ya. Kita penting itu omongannya Tuhan. Omongannya Tuhan di mana? Firman. Saya sering bilang, tidak usah bingung omongannya orang. Tidak usah dipikir ya. Apalagi omongan orang yang tidak cocok sama firman. Kalau cocok sama firman, kita bersyukur, kita terima ya. Nanti firman kerja ya. Ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadamu. Perhatikan di sini. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan pun juga sudah dikasih. Semua dikasih. Bertobat dikasih. Iman dikasih. Lengkap. Kita sudah belajar semua. Akan diberi kesimpulannya oleh Bapak Gembala biar tidak terlalu sulit ya. Satu kata aja. Berbahagia. Iya, ayo senyum. Susana ya apa senyum yuk senyum ya. Berbahagia. Oke, saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ya, perjanjian kekal ya. Firman Allah itu perjanjian kekal ya. Juga kita sudah belajar tentang ibadah ya. Ibadah. Haleluya. Jadi supaya hidup kita ini berbahagia, kita harus meningkatkan ibadah kita. Ya, ibadah. Haleluya. Ibadah yang bagaimana? Bukan asal ibadah, tapi ibadah disertai ketaatan. Ya, itu sudah gandengannya. Kalau ibadah tidak taat, tidak setia, ya bahagianya ya kurang. Jadi kebahagiaan itu tergantung bukan dari Tuhan, dari kita sendiri. Kalau Tuhan pasti memberi bahagia. Tuhan tidak senang anaknya susah terus. Ya. Apa kita senang anak kita susah? Tidak. Pasti Tuhan pengen anak-anaknya senang. Tadi aja seperti Pierre ini duduk di sini ya. Matanya merem. Aku tidak mau sama grandpa. Loh kok dengarin? Terus perutnya dulu nyer-nyer gini. Kenapa biar lapar dah? Mau roti. Saya melihat cucu merem terus saja, cemberut aja. Oh, ya kan? Kita kasihan, tidak seneng dong. Senengnya kalau apa? Guyu-guyu. Meroti biar. Ya, tadi kan saya masuk ambil roti. Perutnya dunyer-dunyer gitu. Nah, ini orang tua harus ngerti. Kok perutnya diputer-puter gitu lah. Tuhan kalau kita perutnya lapar ini ya,
Nggak diem aja. Kilo ayo mangan no, amin. Ya, jadi Tuhan tidak senang kita ini tidak bahagia. Nah, kuncinya apa? Ibadah plus ini. Di dalam ibadah itu ada ketaatan, ada kesetiaan. Mari kita lakoni, ya. Kita jalan, kita belajar. Ya. Haleluya, sebab ibadah itu punya ya, mengandung banyak perkara. Ya. Saya berikan satu ayat. Tadi sudah disampaikan Bu Hendri ya loh, tentang bahagia. Itu Yeremia 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Itu kalau kita dengar firman Allah ya, kita taat perintah Allah, kita bahagia. Duitnya banyak belum tentu bahagia. Ya. Tidak ada masalah belum tentu bahagia. Sebab bahagia itu di dalam hati, dalam roh kita. Kalau roh kita, hati kita nurut firman, bukan ukurannya di uang atau di yang lain-lain. Bahagia itu akan keluar. Nah, kita nikmati ya. Haleluya, puji Tuhan. Nanti Roh Kudus ya memberikan kita pengertian lebih dalam lagi ya. Haleluya. Bahagia itu sumbernya hanya di dalam Yesus, yaitu firman Allah. Mari ya, kita taati, kita setia, semakin berbahagia. Jadi sampai masa tua ya, bukan kita sendiri yang ngomong, wah aku ini seneng loh. Orang lain yang memberikan rekomendasi, uripmu kok enak ya, kok seneng ya. Nah itu nanti dari orang luar ya, bukan dari diri kita sendiri ya. Ada kesaksian, ada keajaiban-keajaiban yang orang lain bisa melihat di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Haleluya. Itu yang betul ya. Itu yang betul. Bukan kita yang gembor-gembor, tapi kesaksian-kesaksian yang dari luar. Haleluya. Itu akan membuktikan bahwa kita ini hidup bahagia di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk setia beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Allah dan mentaati firman-Mu. Itulah menjadi harta benda Sion, menjadi kebahagiaan kami. Walaupun kami tidak punya emas gunung ataupun berapa banyaknya Tuhan, tetapi firman-Mu mengatakan firman-Mu itu lebih daripada emas tua. Haleluya, firman itu lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Engkau menteraikan kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus berbicara terus, kuatkan, teguhkan iman percaya kami untuk semakin taat, semakin setia, sehingga di zaman yang sulit sukar seberat apapun kami bisa tetap berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk merenung-renungkan firman-Mu dan untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah setiap hari kami tetap setia, taat, tekun, haleluya, membaca firman-Mu, haleluya. Sebab firman-Mu itu hidup dan berkuasa, menolong kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah persoalan diberi jalan keluar, diberi kemenangan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sudah lama juga tidak bisa hadir di mana saat ini mereka berada. Biarlah Roh Kudus berbicara, mengingatkan, menegur, haleluya, mereka, mengajak mereka untuk tetap setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya kehidupan mereka boleh mengalami kebahagiaan yang sejati, yang keluarnya, yang datangnya dari firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh, yang dekat, Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih korban yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lewat sidang jemaat-Mu, Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi.